Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan dari yang pertama, pembuatan judul skripsi kemarin dari menentukan ide topik. Sekarang kita akan membuat eh, judul yang baru, tapi fokusnya untuk eh, artikel ya atau publikasi. Setelah kemarin kita sudah dapatkan ide, maka kita akan kembali konsultasi ke Profesor AI ini untuk membuat judul untuk publikasi artikel di Sinta 2. Seperti biasa, setelah kita berada di halaman chat dengan Profesor AI, kita pastikan kita pilih yang mode skripsi. Kemudian server bisa kita pilih ya, sesuaikan saja. Yang pertama pasti kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah dijawab ya. Ini sudah saya buat story-nya dan ini hanya saya rekam ulang dan kembali saya juga menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, tadi kita harus menjelaskan bahwasanya kita sudah punya judul dari skripsi yang akan digarap ya. Perkenalkan namanya siapa? Kita kenalkan saya Rohmani, mahasiswa PGSD. Saat ini sedang ingin membuat publikasi artikel untuk Disinta 2. Artikel ini merupakan hasil penelitian pendahuluan dari skripsi saya di SD. Skripsi saya tentang ini judul yang kemarin sudah kita dapat. Karena asumsinya kita nggak tahu apa-apa, maka di sini pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan. Nah, inilah pertanyaan yang akan membuka wawasan kita ketika kita nggak tahu mau ngapain ketika di sini kita ingin membuat Cinta publikasi Cinta 2 dari ya judul artikel judul skripsi kita. Maka di sini disapa dan diberikan penjelasan bahwasanya inisiatif ini adalah langkah yang sangat baik. Dan seterusnya skripsi Anda dengan judul ini dituliskan kembali, dia disampaikan relevan untuk topik konteks pendidikan dasar. Oke, sebelum saya lanjutkan, di video ini adalah penjelasan bagaimana kita akan membuat publikasi di Sinta 2 berdasarkan judul dari skripsi kita, di mana ini adalah skripsi yang dalam tahap belum berjalan sampai manapun. Karena di video yang pertama itu baru menentukan judul. Seharusnya setelah judul kita mulai membuat latar belakang masalah dan seterusnya. Sambil membuat latar belakang masalah dan seterusnya, kita juga akan membuat publikasi artikel Sinta 2. Kalau bisa berjalan beriringan, itu lebih baik. Kalau enggak ya fokus di skripsinya. Nah, di sini dijelaskan sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon jelaskan terlebih dahulu apa yang Anda maksud dengan penelitian pendahuluan. Jadi ditanyakan penelitian pendahuluan yang mau kita lakukan itu apa. Padahal kita juga nggak tahu apa-apa kan, karena belum paham mengapa-ngapain. Ditanya juga, tetapi pertanyaan ini nggak berhenti di sini. Kalau kita bertanya dengan pembimbing, belum tentu langsung diberikan opsi. Nah, ini bedanya kalau kita bertanya dengan pembimbing secara online. Maka dijelaskan nih, apakah studi pendahuluan yang dimaksud adalah studi literatur, ataukah studi kebutuhan atau need analisis, atau pengembangan instrumen, atau desain konseptual. Nah, pemahaman yang jelas tentang
sejauh mana penelitian yang akan Anda buat ini sangat menentukan fokus dan seterusnya. Maka di sini saya pilih, saya tertarik dua hal ini. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di bagian studi kebutuhan dan pengembangan instrumen atau uji coba terbatas. Dari empat ini saya pilih nomor dua dan nomor tiga. Kenapa? Nomor satu ini adalah studi literatur. Studi literatur ini adalah bisa kita gunakan untuk membuat artikel yang jenisnya SLR. Kemudian di studi kebutuhan ini dijelaskan terkait wawancara observasi ya. Ini yang sebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada di kebanyakan mahasiswa. Karena di sekolah di saat magang itu ada tempat untuk eh, observasi, untuk wawancara, kemudian untuk eh, menyebarkan kuesioner. Tapi kalau mahasiswa sudah tidak di sekolah, maka ya ini akan ada proses lagi, seperti proses perizinan untuk masuk ke sekolah dan seterusnya. Tapi ketika mahasiswa sudah berada di sekolah, ini semua bisa dilakukan dengan bebas kapan saja. Itu maka kesempatan ketika mahasiswa itu ada di sekolah ketika magang, maka kegiatan mengambil data inilah yang menjadi keunggulan. Jadi nggak hanya sebatas magang, setelah magang selesai tidak, tetapi dapat data ini. Nah, yang jadi masalah adalah mahasiswa ketika magang belum paham mau kemana gitu ya. Jadi mau wawancara juga wawancara apa, mau observasi apa, mau ngambil kuesioner juga kuesioner apa, maka nggak jelas. Maka untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih berada di semester 4 atau 5 ketika menyimak video ini adalah poin inti, poin penting yang Anda bisa persiapkan ketika nanti Anda di semester 6. Tetapi untuk mahasiswa yang sudah di semester 7, maka ini sudah lewat. Tinggal Anda lakukan ulang kalau memang masih sempat. Nah, di sini dijelaskan studi kebutuhan untuk yang di apa saya sebutkan ini itu adalah pilihan yang sangat strategis dan relevan untuk publikasi. Caranya ini panjang, ya tinggal dibaca. Ini kalau Anda sebagai mahasiswa, ya seharusnya membaca ini. Tapi karena saya sudah paham alurnya kemana, maka ini saya lewatkan sebenarnya. Saya nggak baca ini, saya langsung fokus ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya langsung fokus ke pertanyaan berikutnya. Analisis kebutuhan pengembangan media simulasi untuk pembelajaran IPA. Ini sebenarnya ada di bagian sini. Di bagian eh, yang dijelaskan ini tentang analisis kebutuhan dari pembelajaran menggunakan simulasi. Maka dari pertanyaan yang saya ajukan ini kan tadi, jadi saya ambil yang bagian ini. Untuk studi kebutuhan, salah contohnya analisis kebutuhan pengembangan media simulasi interaktif untuk materi program dan seterusnya kelas 4. Atau untuk uji coba instrumen dan seterusnya. Maka saya pilih yang poin satu ini. Maka di sini dapat satu judul untuk artikel. Tidak berhenti sampai sini. Maka ketika sudah kita dapatkan, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini seterusnya jelaskan kembali langkah-langkah untuk menyusun artikel dan seterusnya. Ini dijelaskan semua nih, tinggal baca Anda sebagai mahasiswa ya, kalau mau membuat aplikasi Sinta 2. Nah, di sini saya lewatkan langsung ke pertanyaan saya selanjutnya. Nah, poin inilah yang menjadi inti. Jadi di si atas ini intinya adalah kita diberikan pertanyaan-pertanyaan atau pilihan-pilihan
Tetapi saya langsung tembak di sini. Ini semua belum ada. Saya belum memiliki angket, saya belum memiliki lembar observasi untuk mencari data tersebut. Karena di sini kan sarannya untuk mencari data dengan angket dan seterusnya. Nah, ini untuk kerangka artikelnya nanti. Maka untuk menyusun artikel, inilah yang bisa kita ikuti. Oke, ketika kita sampaikan kita belum punya apa-apa, maka dia akan kembali merespon. Justru menjadi kesempatan bagus untuk merancang penelitian pendahuluan Anda secara sistematis. Maka diberikan persiapan nih. Rancangan instrumen dukungan data bisa pedoman wawancara untuk guru dan siswa, kemudian eh, lembar observasi untuk proses pembelajaran, diberikan poin-poinnya, angket atau kuesioner untuk siswa, berikan poin-poinnya, dan seterusnya. Ini semua baru pilihan. Ini harus dibaca dan dicermati, nggak hanya sebatas eh, dapat respon udah lewat tidak. Nah, di sini saya asumsikan nih, setelah data diperoleh, judul artikel yang cocok itu apa? Jadi kan masih topik tadi, analisis kebutuhan untuk pengembangan simulasi. Maka judulnya adalah berikan contoh atau analisis kebutuhan, pengembangan media simulasi dan seterusnya. Kedua, kebutuhan mendesak dan seterusnya. Saran dan seterusnya. Nah, tapi saya ingin membuat publikasi dengan judul analisis kebutuhan pengembangan media simulasi Lampung Utara. Nggak lagi hanya terbatas di SD 3 tadi ya, karena di sini kan juga nggak terbatas nih. Maka diberikan nih bagus sekali dan seterusnya. Terdengar jauh lebih kuat dan memiliki cakupan wilayah menarik untuk kelas Sinta 2. Oke, yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui juga, kalau kita hanya sebatas meneliti di satu sekolah, ambil data di satu sekolah, peluang untuk kita diterima di Sinta 2 itu kecil. Meskipun ya masih ada peluangnya, tapi kecil karena eh, sampel atau subjek penelitian kita hanya satu sekolah. Itu sangat terbatas untuk pandangan oleh reviewer di Sinta 2. Maka kalau di Lampung Utara, bukan berarti juga kita di sekolah, semua sekolah Lampung Utara tidak. Kita lakukan sampling saja nanti di beberapa sekolah, di sekolah yang di kota ataupun yang di desa, kita ambil semua sampelnya. Dan ini juga nggak usah perlu khawatir, nanti kita bisa bertanya lebih lanjut bagaimana cara pemilihan sampel sekolah di Lampung Utara. Intinya, sampai sini ini adalah poin pentingnya. Cakupannya di Lampung Utara. Nah, ini langsung diberikan menyusun kisi-kisi instrumen. Lakukan ini sekarang dan seterusnya. Validasi instrumen, setelah instrumen selesai nanti divalidasi. Kemudian pengumpulan data. Nah, ini yang nanti perlu disebar. Tugas Anda sekarang adalah buka laptop. Dan ini kan sudah buka laptop ya. Terus sudah buka laptop kita komunikasi. Buat draft instrumen angket guru dan siswa. Nah, kita fokus ke pembuatan angket terlebih dahulu. Untuk angket apakah harus ke guru dan siswa? Karena di atas ini mintanya guru dan siswa. Kayaknya kan berat. Maka pertanyaan ini juga menjadi jawaban nih. Intinya sebaiknya memang guru dan siswa. Tetapi diberikan solusi nih. Kita buatnya ke siswa saja. Wawancara lakukan secara mendalam ke 2 atau 3 orang guru IPA di kelas 4. Nah, ini cukup dilakukan di 2 atau 3. Ini satu sekolah saja cukup sebenarnya. Kalau sekolahnya, ya, kelasnya ada banyak, pasti gurunya ada banyak. Maka yang ini kita berikan dulu karena wawancara sifatnya apa ya, formal gitu ya. Antara Anda dengan guru nanti berkomunikasi secara langsung. Kita fokus ke siswanya dulu.
Maka saya minta fokus ke siswa terlebih dahulu. Langkah untuk membuat angket itu kita harus punya indikator dan kisi-kisi yang jelas. Maka di sini ini menjadi poin penting ketika Anda nanti juga meminta si Profesor AI ini memberikan angket dari yang Anda akan lakukan. Pastikan Anda minta indikator dan kisi-kisi. Karena kalau nggak ada indikator dan kisi-kisi, kita nggak tahu apakah angket itu sudah mencakup semua atau hanya sebagian saja dari kebutuhan yang akan kita ambil datanya di sekolah. Nah, ini dibuatkan angket, ada kisi-kisinya. Nah, ini dibuatkan contoh pertanyaan. Ya, tidak. Nah, inilah yang harus Anda banyak juga berdiskusi, belajar. Saya di sini sudah baca ini tadi ya. Saya agak keberatan kalau cuman angket itu jawabannya iya tidak. Maka saya sedikit diskusi di sini. Apakah cukup kita hanya membuat angket dengan pertanyaan jawaban iya dan tidak. Data yang diperoleh bukan kan hanya terbatas karena kalau ditanya jawaban iya tidak cuma satu atau dua, hitam atau putih, itu seperti yang dijelaskan sini. Maka sebaiknya angket itu juga bisa memberikan opsi yang lebih banyak. Tapi untuk tingkat SD memang terbatas, biasanya hanya 4 opsi ini, 4 poin. Nah, ini diberikan opsi lebih banyak, sangat-sangat sangat setuju atau sesuai dan selalu. Nah, ini untuk anak level SD juga saya berpikir terlalu eh, susah nanti menjawabnya. Jangan-jangan nanti anak SD menjawab checklist itu karena dia nggak paham apa pertanyaannya, dia hanya saja checklist, maka ini nggak akan dapat data yang akurat juga. Maka saya diskusikan lagi. Tapi bagaimana jika pertanyaan angket langsung diberikan opsi? Nah, untuk angket itu memang di SD seperti pertanyaan, apakah Anda hari ini eh, suka dengan pelajaran IPA? Maka nanti akan ada menjawab suka, tidak suka, sangat tidak suka. Nah, itu ketika pertanyaan seperti itu. Tapi ketika pertanyaannya yang lain, eh, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran IPA hari ini? Nah, maka itu akan memberikan banyak respon. Maka diberikan 4 opsi yang sekiranya akan mewakili banyak respon tadi. Maka di sini saya minta dibuatkan opsi langsung dengan jawaban yang bervariasi, tidak hanya sebatas setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Maka inilah angket yang dibuat dengan opsi dengan jawaban yang bervariasi. Ini nanti akan membuat banyak data yang bisa kita peroleh di kebutuhan siswa itu sebenarnya seperti apa dan seterusnya, pembelajaran di sekolah seperti apa dan seterusnya. Ini sudah dibuatkan. Nah, tapi poin pentingnya dari opsi-opsi ini saya agak keberatan nih ketika ada salah satu opsi itu jawabannya lebih panjang sendiri. Seharusnya ya imbang antara opsi A, B, C, dan D itu selalu ya imbang setidaknya. Di sini terakhir angket ini jauh lebih baik. Sekarang kita bahas dengan asumsi angket ini disebar. Apakah data yang diperoleh bisa menjawab dari tujuan analisis kebutuhan tadi? Karena kita butuh tuh data yang sudah kita dapat, apakah ini bisa digunakan untuk membuat bagian pembahasan, hasil dan pembahasan di artikel kita. Maka dijawab. Ternyata ini baru 80% tuh, nggak semuanya. Nah, kembali diuraikan dari ini tadi. Inilah yang menjadi poin penting tadi. Indikatornya apa? Pertanyaannya sudah ada atau belum? Sesuai atau belum kan itu. Ternyata ini ada yang belum ada nih. Dan ini juga belum ada. Maka dibuatkan revisi baru nih. 3 pertanyaan lagi. Jadi ada 10 dari 7 tadi.
Oke, sekarang saya minta tadi 10 dibuatkan semua dengan opsi jawaban dipastikan tidak ada yang terlalu panjang atau ada opsi dengan overpanjang dari opsi yang lain. Maka dibuatkan 10 angket dengan pertanyaan dan opsi yang bervariasi yang masing-masing ini sudah menyasar pada indikator yang akan dicari. Maka ketika ini sudah kita buatkan dan inilah bagian terpenting dari eh, diskusi dengan Profesor AI. Kita dapatkan sebuah angket, tapi angket ini belum bisa dipakai langsung, masih harus divalidasi, dibaca bagaimana angket ini, apakah keterbacaannya untuk anak SD sudah cukup atau belum dan seterusnya. Maka ini fungsinya dosen pembimbing Anda ataupun juga fungsinya validator. Dalam hal ini ya saya sarankan ke dosen pembimbing. Dibaca dosen pembimbingnya dan nanti dosen pembimbingnya akan memberikan arahan lebih jelas lagi. Judul, nah ini judul itu akan selalu berubah. Nggak usah khawatir. Yang jelas judul hanya akan berubah pada narasinya saja. Intinya akan tetap sama. Dia akan mencari data yang sama untuk ini. Nah, untuk susunannya, narasinya nanti akan berubah-berubah sesuai dengan hasil akhirnya. Tetapi topiknya nggak akan berubah. Kalau topiknya berubah berarti ya datanya juga akan berubah dan seterusnya. Maka judul itu di awal juga penting untuk kita membuat sebuah instrumen pengambilan data, tapi judul juga akan berubah nanti ketika semuanya sudah lengkap dan itu juga akan dipengaruhi oleh hasil serta kesimpulannya. Oke, baik. Jadi ini adalah satu angket untuk analisis kebutuhan. Ini sebenarnya bisa digunakan ya. Silakan saja. Ada 10 angket ini. Siapa yang mau menggunakan. Tapi ini kalau mau digunakan secara bersamaan ya nggak bisa juga. Di Lampung Utara ya terbatas hanya satu artikel yang bisa menerbitkan dengan judul yang sama. Oke, terima kasih untuk video yang kedua ini. Bagian dari pembuatan judul sebuah artikel yang sasarannya adalah untuk ke Sinta 2 yang kemudian setelah itu kita memperoleh sebuah instrumen pengambilan data untuk melengkapi bagian hasil dan pembahasan di artikel Sinta 2 tersebut. Ketika artikel itu sudah punya judul, maka membuat pendahuluan itu bisa dibuat, membuat metode itu bisa dibuat, tetapi yang belum bisa adalah membuat hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan harus kita buat instrumen ini terlebih dahulu, kita sebar, kita ambil data, baru setelah itu data diolah. Data diolah menjadi hasil, kemudian hasil itu dianalisis dan menjadi pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan ada, maka bisa langsung ke kesimpulan. Kesimpulan selesai, daftar pustaka menyesuaikan, maka draft artikel untuk Sinta 2 lengkap. Oke, terima kasih. Silahkan disimak, diulang-ulang video ini biar Anda yang sedang berada di tahap penyusunan judul untuk skripsi maupun yang sedang berada di tahap judul skripsi, mau menyusun proposal maupun membuat publikasi, ya ini mungkin ada sedikit manfaatnya buat Anda.